3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua komisi kode etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri, ya. Pak Doviri, beliau tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak FS itu Pak Doviri. Tegas PTDH. Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo, ya. Kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak, makanya takut gitu loh, ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua ya. Ini kayaknya kalau mendengar Mbak Rahma sedang berorasi, mengundang saya salah nih Mbak Rahma nih ya. Saya ini orang yang tidak pandai ya berkata bombastis ya. Ya. Saya tidak pandai menyenangkan orang, ya. Nah, jadi saya seorang advokat bekerja secara sistematis, analitis, ya. Ketika menemukan fakta, dianalisa dan tidak berusaha mengklarifikasi sesuatu itu atas dasar sistem. Salah satu contohnya ya hari ini ya, saya tidak suka dengan yang sesuatu yang bombastis kayak saya sebutkan tuh. Saya doktor, saya bukan doktor ya. Saya sekolah cuman S1 saja. Ya. Ya, jadi S1 saja saya ya. Jadi yang kedua saya mulai sajalah ya. Jadi 11 Juli 2022, ini cara saya bicara begini ya, makanya sebetulnya cocoknya Kamarudin nih, Bapak undang nih. Ya. Sudah ya. Enggak Pak, yang penting infonya Pak. Ya, 11 Juli 2022, ketika masih gelap gulita terkait kasusnya matinya Brigadir Yosua, IPW melansir 3 poin. Ya, 1, bahwa perkara yang sedang terjadi adalah penuh dengan kejanggalan. Kedua, IPW meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Ketiga, nonaktifkan Sambo. Sebelum semua pihak berbicara, bahkan sebelum konferensi pers oleh Karo Penmas Brigjen Ahmad Ramadan, ya.
Jadi kami sore kalau tidak salah itu mengeluarkan rilis dengan 3 poin tersebut. Malam Pak Brigjen setelah kami rilis lah, kemudian Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan informasi yang dibilang hoax itu, ya. Jadi bertentangan. Bahkan kemudian Kompolnas, ya, kemudian beberapa pihak tanggal 11. Tanggal 12 saya dihubungi oleh anggota DPR dengan cerita mempengaruhi cerita bahwa cerita Sambo itu adalah Sambo korban harga dirinya, dia menyesal kenapa bukan dia yang menembak mati Yosua, kemudian terjadi pelecehan. Tanggal 15 seorang dari Baintelkam dengan pangkat Kombes juga bertemu saya mempengaruhi. Tanggal 13 IPW melansir obstruction of justice 12-13, ya, obstruction of justice. Ketika ini kondisi gelap, IPW punya apa sih? Apakah IPW mendapatkan informasi akurat? Tidak, ya, tidak. IPW tidak memiliki informasi akurat. IPW hanya mendapat data dan pengecekan lokasi, ya. Jadi cara berpikir saya sebagai advokat adalah sistemik. Ketika kami tahu lokasi itu pada tanggal 12 tidak di polis line, ini ada yang nggak beres. Ini ada perusakan tempat kejadian perkara. Hari Senin beredar informasi bahwa CCTV diambil. Ini obstruction of justice, ya. Karena kerja penyelidikan dan penyidikan, ya, adalah kerja yang cermat. Setiap fakta, peristiwa, orang, keterangan, data tidak boleh diintervensi, dirubah, dirusak. Ini penting dalam satu proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan tidak di polis lain, maka potensi rusaknya tempat perkara besar. Dengan diambilnya CCTV tanpa prosedur penyitaan atas perintah yang berwenang penyidik, maka tindakan tersebut ilegal. Itulah cara kerja sistemik yang harus dibangun oleh setiap pengamat supaya dia tidak misleading di dalam memberi pendapat. Kegelapan perkara itu kemudian terbukti, ya. Tanggal 12 Juli malam Kapolri mengumumkan terbentuknya tim sus, persis seperti yang disampaikan oleh IPW, melibatkan, kalau IPW tim gabungan pencari fakta, kalau tim sus disebut Polri, tetapi juga melibatkan eksternal. Kami menyebut eksplisit 2, Kompolnas dan Komnas HAM direkrut. Kemudian kami juga minta bahwa pembentukan itu adalah dari kesatuan gabungan di dalam Polri. Supaya apa? Supaya ada check and balances di antara kesatuan. Karena kerja setiap kesatuan itu bisa punya kepentingan berbeda-beda. Dengan kerja yang tim sus, maka mereka akan bisa saling kontrol. Kedua, Sambo dinonaktifkan. Kenapa tim gabungan saya minta? Karena supaya kerjanya check and balances bekerja, ya, pengawasan. Kenapa Sambo dinonaktifkan? Padahal waktu itu cerita Sambo, dia menyatakan tidak ada di tempat kejadian perkara. Betul tidak? Dia sedang cek PCR. Keterangan tersebut berlangsung hampir 10 hari. Tapi IPW tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Sambo adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena posisi Sambo sebagai Kadif Propam, yang peristiwa terjadi tersebut adalah tembak-menembak antara polisi, di mana kewenangan Propam ada. Saya melihat dalam satu sistem kerja kelembagaan, ini bahaya kalau Sambo ada. Katakanlah kalau Sambo pun tidak terlibat, dia akan mendrive perkara tersebut sesuai keinginannya. Oleh karena itu, permintaan pertama nonaktif. Kenapa nonaktif? Bukan copot. Beda nih antara nonaktif dengan copot. Nonaktif diminta oleh IPW supaya Sambo tidak berada di sekitar kewenangannya, ya, tidak berada pada posisi pengambilan kewenangan
Di sekitar kewenangan itu berarti dia berada di kewenangan pemeriksaan. Kemudian dia tidak bisa mengakses kewenangannya dengan dicopot. Supaya penyidikan satu perkara tidak terdistorsi. Ini prinsip-prinsip yang harus dikemukakan. Tanggal, kalau tidak salah, tanggal 16 Sambo dinonaktifkan. Kenapa istilahnya nonaktif? Karena belum tahu Sambo ini bersalah atau tidak. Tetapi saya mengatakan menggunakan nonaktif sebagai asas praduga tak bersalah. Ya, Sambo tetapi harus diminta pertanggungjawabannya karena terjadi di rumahnya. Ada satu pelanggaran Sambo yang sudah terjadi saat itu yang sudah kami deteksi. Pelanggaran kode etik. Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Ya. Dengan penggunaan pistol dan matinya Brigadir Yosua, dia sudah bisa diperiksa sebetulnya. Kalaupun Sambo tidak menjadi pelaku, dia sudah diperiksa untuk bisa diproses kode etik. Makanya dia saya minta nonaktif. Kemudian tanggal itu ya. Kemudian kami melihat lagi bahwa perkara ini, penanganan perkara, kami menyatakan pelecehan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika perkara pelecehan itu kemudian ditarik penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, saya mengatakan ini perlawanan. Setelah semakin terang ya, ini perlawanan. Karena perkara pelecehan tersebut kalau di P21 ya, P21 itu sudah nyatakan lengkap, bisa akan menutup perkara pembunuhan, jejak-jejaknya hilang. Ya, kami sampaikan. Kemudian kami yang pertama sampaikan tersangkakan Sambo. Ya, IPW yang menyampaikan pertama. Apakah IPW punya data? Tidak. Ya, kami melakukan riset. Akhirnya data itu datang. Dan dalam perjalanan hal tersebut, kita yang pertama kali kemudian mengungkap soal konsorsium 303. Ya. Kita dapat informasi. Kadang-kadang informasi itu hanya sebagai WA tanpa data, tanpa alat bukti ya. Tetapi kita harus melihat ini ada korelasinya. Mengapa Satgasus? Baru saya bahas nih Satgasus nih, ya. Satgasus itu punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi pimpinan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Atensi pimpinan berarti ini adalah satu kewenangan yang besar menentukan perkara mana yang akan diatensi, perkara mana yang tidak. Sementara yang akan diatensi meliputi 5 kewenangan dalam undang-undang yang kami nilai mewah, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, psikotropika, dan IT. Ini adalah perkara-perkara yang mewah ya, basah ya, yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam proses tersebut kami melontarkan ada dugaan perlindungan konsorsium 303. Informasi itu kami dapat ya. 2 hari kemudian muncullah di semua WA publik soal skema ya. Kalau bapak-bapak kan cuma dapat skema. Kalau saya dapatnya lebih, datanya segini saya, ya. Kalau kami buatkan termasuk, ya, data ruko-ruko yang digunakan untuk judi, ya. Ini banyak kan di Jakarta Utara, ya. Kemudian data percakapan beberapa orang yang ada di Satgasus yang menjadi tukang pungut store, ya. Kemudian data terkait dengan laporan keuangan. Nah, mengapa kami diberikan? Karena kepercayaan publik ya kepada kami. Jadi tadi dikatakan polisi yang baik ada. Dan saya orangnya mau di tengah apapun saya katakan tetap oknum dan polisi. Ya, ini kerja sistemik nih. Karena kalau saudara-saudara tidak ada yang namanya institusi polisi, siapa yang mau melayani kita? Ya, bapak-bapak tidak senang dengan polisi, dan ibu-ibu tidak senang dengan polisi, itu antara benci dan cinta. Ya, benci dan cinta. Karena sistem hukum kita
memastikan bahwa polisi harus ada, karena yang harus dijaga adalah institusi polisinya, ya. Oleh karena itu ini oknum. Kemudian kita bedah Satgasus, ya. Ternyata ada 5 dasar Satgasus harus dibubarkan. Ketika kami bicara ini, besok langsung bubar tuh. 1, Satgasus ini adalah polisi elit. Kedua, memunculkan demoralisasi. Ketiga, tumpang tindih kewenangan, ya. Keempat, kemudian tidak ada dasar hukumnya, cuman seperindik, ya. Keempat. Kemudian kelima, ya, Satgasus ini menimbulkan konflik internal, konflik interest dan konflik internal. Bayangkan Ferdy Sambo sebagai kepala Kadif Propam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode, ya. Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz. Ya, nah Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh, ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus sampai kemudian 3 periode Satgasus. Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa, ya? Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadif Propam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Oleh karena itu IPW mengatakan evaluasi. Ternyata evaluasinya adalah pembubaran, ya. Jadi Pak Sigit melihat ini kalau tidak dibubarkan problem. Juga Sambo dicopot, setelah nonaktif dia dicopot, ya. Nah, dalam proses penanganan perkara ini, apakah perkara ini jelas atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu berharapnya tidak jelas, ya. Termasuk Mbak Rahma, ya. Oh, saya. Ya tadi soalnya. Ini jelas Bapak-bapak, ibu-ibu. 3 klaster, ya. 3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua Komisi Kode Etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri, ya. Pak Doviri, beliau tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak FS itu Pak Doviri, tegas PTDH. Mbak Intelkam juga sebetulnya, ya. Saya dapat informasi, Mbak Intelkam juga yang menginformasikan pada Presiden. Jadi kalau Presiden tidak bicara 4 kali, ini belum tentu kelar nih jalan perkara nih, ya. Tidak akan terbentuk proses pemeriksaan karena apa? Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil, ya, kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang, ya. Makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu, tapi saya tidak pernah takut, ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo, data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh, ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa, ya, ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan?
mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan, ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ya, saya punya data itu, ya. Punya kartu trufnya. Jadi inilah, kasus ini berjalan on the track apa tidak? On the track, Pak. Ya, saya mau katakan. Apa? Tidak lama, jangan salah. Ada nggak yang melapor ke polisi 6 bulan, setahun belum selesai? Banyak.